Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada cerita yang terkenal sekali, saya ambil lukisannya itu. Jadi Diogenes ini bukan ndak ada kesempatan, dia sering ditemui oleh Alexander the Great. Satu ketika Alexander ini datang ke tongnya itu. Diogenes, kamu minta apa? Kekayaan, kekuasaan, jabatan, wis milio tak kasih saat ini juga. Jawabannya Diogenes apa? Stand a little less between me and the sun. Minggiro sithik, aku butuh sinar matahari. Jadi dia cuma butuh sinar matahari. Sampean ngadeg di depanku malah ketutupan, mataharinya minggir. Bayangkan Alexander the Great digituin loh. Penguasa sepertiga dunia menawari apapun yang dia minta. Permintaannya cuma satu, minggir. Karena kamu berdiri di depanku itu nutupi matahari. Jadi ini yang tidak bisa kamu kan. Tiba-tiba Jokowi datang padamu, kamu mau apa? Kamu dikai sepeda, wis senenge setengah mati. Iya. Kalau Diogenes cuma, Pak, minggir Pak, jangan di depan saya. Aku butuh sinar matahari ini. Jadi, oke. Oh, kalau kamu bisa kayak gini luar biasa. Makanya dia manusia alternatif. Jarang orang kayak gini. Itu saya bawa anekdotnya itu. Satu ketika pas dia di kuburan, dia nyari-nyari tulang. Kebetulan ada Alexander. Kamu nyari apa Diogenes di kuburan? Aku nyari tulang belulangnya ayahmu. Tapi susah aku membedakannya dari tulang belulangnya para budak. Manusia kalau sudah jadi tulang sama saja. Meskipun yang satu raja, yang satu budak. Dan nanti di banyak kesempatan Alexander ini suka sama Diogenes. Meskipun ngomongnya sakarepe dhewe. Nanti ada banyak nasihat-nasihat dari Diogenes yang saya tidak bisa bawa ke sini. Kapan-kapan saya bawa. Ada tokoh yang bahas Diogenes, mistikus unik juga. Sebenarnya harusnya masuk manusia alternatif, namanya Osho. Tokoh spiritual juga. Itu dia bahas banyak nasihat-nasihatnya Diogenes pada Alexander. Kapan-kapan kita angkat Osho. Sampai Alexander itu bilang, kalau aku bukan Alexander, males aku. Maka aku adalah Diogenes. Jadi dia ingin jadi Diogenes. Setelah dia ngomong gitu, Diogenes ngomong, kalau aku bukan Diogenes, aku berharap aku Diogenes. Ya kan? Lo itu orang yang sangat puas, sangat cukup dengan dirinya sendiri. Kalau kamu kan masih pingin jadi apa gitu. Mbok aku dulu lahir jadi anak Jokowi, kan sekarang punya bisnis martabak misalnya. Mbok aku, kamu kan mimpimu pingin jadi macam-macam. Tapi kalau Diogenes karena dia puas dengan dirinya sendiri. Kalau aku bukan Diogenes, ya aku pingin jadi Diogenes. Padahal tadi Alexander itu sudah merendahkan diri. Kalau aku bukan Alexander, aku pingin jadi Diogenes. Nah, itu menunjukkan orang yang, ya memang dia sudah puas dengan dirinya sendiri. Dan orang kayak gini pasti bahagia. Yang bikin kamu tidak bahagia kan kamu banyak tuntutan terhadap dirimu sendiri yang belum terpenuhi. Kalau Diogenes dia sudah puas. Suatu ketika Alexander ini ngobrol sama Diogenes. Diogenes ini, kamu itu ngapain sih kok nyerang ke sana kemari? Loh ya, saya ingin menaklukkan sana, menaklukkan sana, menaklukkan sana. Kalau sudah menaklukkan, ya sudah selesai, targetku beres, aku bisa istirahat. Katanya dia, kalau cuma mau istirahat, mbak itu sudah istirahat sekarang aja, ngapain? Hasilnya apa? Nanti ada cerita katanya, karena terkesan dengan Diogenes ini, Alexander ini kan meninggalnya masih muda, umur 33-an tahun. Jadi dia pesan nanti kalau meninggal, tolong tanganku dikeluarkan sebelah dari peti matinya. Tujuannya apa? Biar orang ngerti,
orang sebesar aku ini yang menguasai sepertiga dunia, waktu mati ya tidak bawa apa-apa. Nah, itu kesan rumus yang mungkin diperoleh dari Diogenes bahwa kita ini sebenarnya tidak punya apa-apa, tidak bawa apa-apa, lahir nggak bawa apa-apa, mati tidak bawa apa-apa. Jadi maka puaslah jadi dirimu sendiri, jangan terlalu banyak nuntut, terlalu banyak kehendak, nanti kamu kecewa. Oke, kalau sama Plato banyak. Diogenes ini lucu, di buku Filosof Juga Manusia saya sebut beberapa itu. Plato ini satu ketika pernah mendefinisikan manusia adalah binatang tanpa bulu yang kakinya 2. Diogenes saat dengar itu terus pergi ke belakang nyari ayam terus dicabuti bulunya. Ya. Jadi katanya Diogenes, nah inilah manusianya Plato. Oke. Ini sebenarnya sindiran luar biasa pada situasi hari ini yang namanya teori dan ilmu pengetahuan. Teori itu ya seperti itu. Melihat manusia, dirumuskan versinya. Tapi kalau dicermati lagi, tidak selalu teori itu nyambung dengan realitas. Jadi anekdot itu maunya ke situ. Saya bilang tadi belajar Diogenes itu ya belajar dari kisah hidupnya yang isinya anekdot-anekdot. Dan jangan dikira orang seperti Diogenes itu tidak punya kebanggaan. Tidak punya yang, ya kebanggaan versi dia sendiri. Makanya suatu ketika dia diundang makan sama Plato, ke rumahnya lihat bantal bagus-bagus itu, diinjak-injak sama Diogenes. Wah, inilah kebanggaannya Plato, tak injak-injak sekarang. Katanya Plato sambil senyum, ya, dengan kebanggaan, kesombongan versi Diogenes. Jadi dia punya kebanggaannya sendiri sebagai manusia. Meskipun manusia yang tidak punya apa-apa. Kalau Plato membanggakan bantal-bantalnya yang indah, Diogenes membanggakan kebebasannya untuk menginjak-injak bantal. Nah, makanya katanya Plato, ya dengan kesombongan gaya Diogenes. Oke, ada lagi dialognya Diogenes dengan sesama filosof namanya Aristippos. Aristippos ini penjilatnya raja. Satu ketika Aristippos ini lihat Diogenes makan ubi yang tidak enak. Jadi sayur-sayuran yang tidak enak. Katanya Aristippos, kalau kamu mau belajar mengabdi pada raja, kamu tidak perlu makan sampah seperti itu. Dijawab oleh Diogenes sebaliknya, harusnya kamu belajar makan sampah seperti ini biar kamu tidak harus menjilat raja. Jadi dibalik oleh Diogenes. Kenapa? Jauh lebih mulia makan ubi daripada menjilat raja. Jadi daripada kamu latihan menjilat, mending latihan makan ubi. Daripada kamu latihan menjilat, mending latihan hidup susah. Nah, itu rumus dari Diogenes. Tidak sembarangan orang bisa kayak gini. Itu kalau mahasiswa analog dengan daripada kamu nyontek, mending tidak lulus. Kenapa? Karena nilainya jauh. Mending kamu latihan sabar tidak lulus-lulus daripada curang, mendekati dosen, dan macam-macam. Jadi sudahlah latihan saja hidup susah daripada mengkhianati prinsip-prinsip yang kamu anggap baik dan benar. Nah, itu nasihatnya Diogenes pada Aristippos. Satu ketika ditanya Diogenes, kamu itu kok ngemis terus, tujuannya apa sih? Katanya sudah cukup dengan dirinya sendiri, kok masih minta-minta? Loh enggak, aku minta-minta itu untuk ngajari orang. Ngajarin apa? Ngajarin orang biar murah hati. Ya. Jadi
Murah hati gimana? Katanya enggak, untuk ngajari orang, untuk menunjukkan gimana caranya membelanjakan uang yang baik. Jadi kalau kamu dilatih sedekah, dilatih memberi, itu kan ya ngajari. Yang butuh bukan yang kamu beri, tapi kamu yang memberi. Kalau kamu sedekah, kalau kamu membantu orang, coba kamu renungi yang benar. Itu jangan-jangan yang butuh bukan orang yang kamu bantu, tapi kamu yang bantu. Untuk kepentingan apa? Jiwamu, pertumbuhan moralmu. Diogenes nggak ada yang ngasih, nggak masalah. Dia sudah terlatih hidup sengsara. Tapi orang yang ngasih dapat pelajaran murah hati. Ini koyone lucu, memang gayanya Diogenes lucu, tapi maknanya dalam. Kamu tidak bantu Lombok, itu tidak masalah. Yang bantu sudah banyak. Mungkin orang sana jauh lebih kuat daripada perkiraanmu. Tapi yang butuh itu dirimu dan jiwamu, kelembutan hatimu. Kamu butuh itu. Wong yo paling nyumbang kamu berapa, tapi yang dibutuhkan keikhlasanmu. Tidak gampang orang bisa ikhlas membantu. Nah itu, maka dari anekdot ini ada pelajaran luar biasa. Jangan-jangan kalau kita membantu orang, menolong orang, itu yang butuh bukan yang ditolong, tapi kamu yang menolong. Manfaatnya lebih besar, justru engkau yang dapat. Makanya Al-Quran mengibaratkannya, kalau kamu sedekah berapa? 100, kamu bisa dapat 700, karena manfaat yang kamu keluarkan itu jauh lebih besar daripada nanti hasilnya yang kamu peroleh. Nah itu nasihat versi Diogenes. Guyonannya punya makna dalam. Ini juga perlu diingatkan oleh Diogenes. Satu ketika Diogenes ini ceramah, isinya bagus-bagus, tapi tidak ada yang dengerin. Akhirnya dia nyopot baju, nyanyi-nyanyi, sweet-sweet, orang datang semua. Sambil bersiul-siul, orang datang semua. Begitu orang datang, Diogenes berhenti terus ngomong, kalian ini orang-orang idiot. Kalian tidak tertarik ada orang ngomong tentang kebijaksanaan, tentang hikmah, tapi kalian segera datang kalau lihat ada penampilan-penampilan yang konyol. Itu anekdot ini bisa kalian pakai untuk TV dan yang sejenisnya. Itu kan kayak ceritanya orang adzan subuh tidak ada yang datang-datang. Ditunggu lama nggak ada yang datang-datang. Akhirnya nyanyi aja di masjid. Begitu nyanyi orang kampung datang semua. Itu sama kayak Diogenes ini. Kalian ini orang-orang idiot semua. Dikasih yang enak-enak, yang baik-baik, tidak datang. Kalau ada yang aneh, yang tidak jelas baik buruknya, malah semuanya ngumpul. Nah, itu kebijaksanaan dan kekonyolan. Ada lagi yang katanya Diogenes, suatu ketika dia ditanya orang, Diogenes, apa bedanya hidup dan mati? Tidak ada bedanya. Loh, kalau nggak ada bedanya, kamu kok milih hidup, ayo? Ya karena tidak ada bedanya itu. Ya, oke, logikanya pinter ya kamu. Tidak ada bedanya. Aku milih mana saja kan nggak masalah. Kok orang jadi marah? Iya. Anekdot ini saya ambil hari ini. Kita semua kan bilang mau milih calon siapa saja, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Lah kok kamu marah ada temanmu pilihannya beda sama kamu? Katanya tidak ada bedanya. Kamu kan bilang calon A punya hak, calon B juga punya hak, sah-sah saja. Dan orang boleh milih sesuai yang dia suka yang mana. Lah kok kamu marah ada temanmu milih yang beda sama kamu? Situasi hari ini kan itu. Dan itu bagi saya pas dengan anekdotnya Diogenes ini. Apa bedanya hidup dan mati? Ya sama, tidak ada bedanya katanya Diogenes. Lah kok kamu lebih milih mati? Lah iya karena tidak ada bedanya. Tidak masalah, aku milih hidup ya boleh, milih mati ya boleh. Kok kamu protes?
itu anekdot lagi. Sama kayak cerita sebelum meninggal. Di orang-orang tanya pada Diogenes, Diogenes, kalau kamu meninggal nanti mau dikubur di mana? Anda usah capek-capek dikubur, buang saja mayat saya keluar benteng kota biar dimakan hewan-hewan. Loh, apa kamu nanti nggak takut dimakan binatang buas? Loh, ndak, nanti di tanganku dikasih tongkat biar kalau ada binatang buas tak usir. Loh, apa ya bisa, wong kamu sudah mati, ndak ngerti apa-apa. Nah, ya kalau saya sudah mati ngapain saya takut? Kalau sudah mati ndak sadar ya ngapain? Lah kok ditanyain apa ndak takut? Ayo. Jadi kayak ngomongnya kayak gini, jadi lucu, jengkeli, tapi ada rahasianya, ada hikmahnya. Sampai tadi di cover paling awal itu kan itu patungnya Diogenes di kota Sinop yang jejer anjing, terus di atasnya ada tongnya, berdiri di atas tongnya. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.